Cepat jalan. Ayo jalan. Bukan di sini kami akan menguburmu. Ayo bangun. Bangun. Ayo. Sudahlah Sobur. Bangun. Bangun. Jalan. Ayo. Mat. Leman, berhenti. Sini kamu, sini. Lihat, matanya mata iblis. Justru karena dia pengikut iblis yang terkutuk, kita hukum mati. Balikan tubuhmu. Ayo, cepat. Berlututlah. Semua kekuatan gaibmu telah musnah, Tarjo. Sia-sia saja kau hidup, bukan? Akan kuhadiah kau kematian yang cepat. Dengan ini. Golokmu sendiri. Darah perawan. Bertahun-tahun aku menyelidiki apa penangkal ilmu kebalmu yang hebat itu, Tarjo. Darah keperawanan adik kandungmu sendiri. Ija. Tidak. Jangan. Jangan. Tidak. Jangan. Jangan. Tidak. Jangan kau lapor kepada aku. Aku mohon. Kasihanlah aku. Jangan. Katakan Allah. Ija, adikku. Aku akan balaskan mereka untukmu. Apa? Kau nyanyi apa barusan, ha? Diam di tempatmu, Sobur. Dan kau, Tarjo, turutilah perintahku. Berlututlah. Ayo, cepat. Demi langit dan bumi, biarkan aku hidup setelah mati. Ya, pergilah temui setan-setan pujaanmu di neraka jahanam. Rendahkan kepalamu. Tunduk. Mengembaralah ke neraka. Oh
Waalaikumsalam anak-anak. Keluar dengan tertib ya. Mulai dari baris kiri. Ayo cepat, cepat. Ayo, jangan berebut. Satu-satu. Iya, iya. Malam, jangan lupa ya kita belajar sama-sama. Iya, aku tunggu. Aku ikut ya. Boleh. Selamat siang Pak Kardi. Selamat siang. Nampaknya anak-anak sudah mulai dekat dengan ibu. Belum sepenuhnya Pak. Ya, itulah risikonya yang selalu dihadapi di guru baru. Bersabarlah. Tante, nanti bukunya kembalikan ya. Mari Pak. Ya Pak. Sok saja lah. Mari Pak Kardi. Mari. Langsung pulang Pak Jayus. Iya Pak, mau mampir ke Ustadz Roman dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya ibu sudah mulai betah tinggal di sini. Ya, begitulah Pak Kardi. Dibetah-betahkan. Namanya ikut suami. Hei, siapa di atas itu? Aku tahu pasti ada orang di atas. Perlihatkanlah dirimu, atau aku akan menyeretmu ke bawah sini. Kau rupanya Maija. Menyingkirlah, nanti kau terpeleset. Pergi, ku bilang. Hei, apa yang kau lakukan? Bagaimana? Sudah kau temukan harta karunku? Hah? Gila. Tidak ada harta karun di bawah sini. Apalagi harta karun nenek moyangmu. Pergi. Hah? Apa? Kau sebut apa tadi? Akan kukubur kau hidup-hidup di bawah sini. Penyihir tua. Pergi. Kurang ajar. Awas pembalasanku. Pergi. Bang Pandi. Apakah abang tidak apa-apa? Kaukah itu, Lia? Iya bang, aku. Maija bau, Maija bau. Gak pernah mandi. Maija gila. Mbak, ininya kotoran. Oh, rambutnya. Wah, ada orang gila. Bubar. Orang gila. Bubar. Hai anak-anak, jangan. Ada yang menyelamat. Lari. Pergi. Adi, sini. Maaf Pak Ija, anak saya memang nakal. Enggak apa-apa. Bandel kamu. Abang tidak apa-apa kan? Untung tidak. Alhamdulillah. Perlu kubantu bang? Sudahlah, kau siapkan saja dulu makan siang. Sini bang. Ayo. Baik.
Makan kita. Biar saya saja nanti, Bang. Join sayang, join. Abang duduklah dulu, istirahat. Ayo, lagi hangat kopinya. Untuk kamu, aku masih sanggup menggali 10 sumur lagi. Jangan takabur. Oke, sorry. Bang Pandi, aku mau ke kali dulu ya. Ikut. Apa? Ke kali. Sebentar. Sudah mau pergi lagi? Aku kan belum puas melihatmu. Puasinnya nanti malam kan bisa. Janji? Janji. Awas ya. Kalau bohong seperti kemarin malam lagi. Ngancem nih ya. Hmm? Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Aku dapat mengurus diriku sendiri. Aku banyak mempunyai hubungan dengan orang atas. Yang penting, pembukuan ganda yang selama ini kau lakukan atas perintah kita harus segera dipeti eskan sebelum terlambat. Dan saya sendiri? Bung Pandi, kau sendiri bilang punya sawah dan rumah warisan di kampung. Maksud Pak Denis, saya harus keluar dari perusahaan. Ya, dan menutup mulut rapat-rapat. Bukan begitu, Pak Tono? Betul. Saya kira itu adalah pilihan satu-satunya yang terbaik buat Bung Pandi. Kalau kita semua ingin selamat, masih ada pilihan lain. Maksud Bapak? Ya, menyingkir dan menutup mulut, atau kau mendekam di penjara. Kasihan istriku. Ia harus ikut menanggung penderitaan atas kecerobohanku. Baik, Pak. Saya pulang dulu ya. Iya. Hati-hati, Bu Guru. Nanti kakinya kram lagi. Tak akan. Sania, daripada mengurusi kaki orang lain, lebih baik pegang perutmu kuat-kuat, Sania. Siapa tahu nanti pecah di jalan. Ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Lagi pula, apa yang dikatakannya memang benar. Waktu itu cuma kram, Kak. Karena kakimu belum terbiasa naik turun bukit, cuma untuk nyuci. Alhamdulillah, sekarang sudah terbiasa, Bu. Aku kagum padamu. Mau bersusah payah di desa kecil begini. Jauh dari keramaian, tidak seperti di kota. Tapi nampak bahagia. Ya, demi cinta dan kesetiaan pada suami, Bu. Benar, aku yakin demi cinta pula lah suamimu memaksakan diri menggali sumur dekat rumah.
Tenagaku makin bertambah-tambah saja. Apa ini? Apakah peti? Jangan-jangan yang dibilang Ijah itu benar. Harta karun. Sebaiknya aku hentikan saja. Apa ini? Tanganku tidak mau berhenti. Tidak. Jangan. Jangan kau coba-coba menjatuhkan. Siapa? Siapa yang bicara? Aku Tarjo. Kang Tarjo, aku mendengar suaramu. Kaukah itu Kang Tarjo? Tidak. Mustahil. Suara gaib Kang Tarjo telah membuat aku membayangkan yang bukan-bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin. Tak seperti biasanya. Bang Pandi bekerja sampai maghrib begini. Bang? Bang Pandi? Begitu tiba-tiba. Bang Pandi? Bang Pandi, bikin kaget. Aku kira sini. Ya ampun, masuk kok tidak bilang-bilang. Bang, kok diam saja? Abang sakit? Abang letih tentunya. Mau dimandiin ya? Ayolah, sudah kusediakan air hangat untuk abang.
Sudah berapa kali ku ingatkan, Bang. Tutup saja lagi sumur sialan itu. Tapi abang tetap memaksakan diri. Coba saja. Ketika sumur itu mulai digali, ada 4 orang yang ikut membantu. Belum apa-apa, Pak Dudung mendadak jatuh sakit. Padahal sebelumnya dia sehat, segar bugar. Lalu disasmita, tertimpa balok kayu 2 hari kemudian. Abang bilang, masih untung tangannya yang patah, kalau kepalanya yang kena. Mereka semua sudah mengundurkan diri. Mereka bilang, penggalian sumur itu harus dihentikan. Karena sumur itu dapat menjadi sumber bencana. Tetapi abang tetap memaksakan diri. Kalau abang sakit, siapa yang susah? Siapa? Saya, Bang. Saya, istrimu. Aku lelah sekali. Mengantuk. Tidak jadi abang memenuhi janji tadi siang. Katanya ingin. Cepat! Bangun! Tampaknya hujan sudah berhenti. Temuilah setan-setan pujaanmu di neraka jahanam. Rendahkan kepalamu. Bang Pandi? Bang Pandi? Mimpi apa, Bang? Kenapa? Gatal? Sudah enakan sekarang? Peluklah aku. Aku takut. Hanya bunga-bunga tidur, Bang. Ayolah. Akan kupersembahkan bunga yang lain. Mimpi yang lain. Yang teramat indah. Siapa? Aku. Halo, sial. Sudah berulang kali kubilang. Jangan coba-coba menginjakkan kakimu kemari. Dengar, Sobur. Aku... Apa? Minta ganti rugi? Kalau itu kau lakukan dulu sesudah ku perkosa. Bolehlah. Waktu itu, aku memang menyukaimu. Tapi sekarang, hanya anjing yang suka padamu. Ayo pergi. Pergi. Sobur, aku hanya ingin mengingatkan kau bahwa... Sudahlah. Kalau kau tidak mau pergi, aku hitung sampai 3. 1, 2,
Baiklah. Kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu, Sobur. Bah? Abah? Siapa, Bah? Siapa lagi kalau bukan si Ijak gila itu? Tidak biasanya dia kemari. Tumben. Urus istrimu dulu. Bentar mandi. Puas kau menggeluti istrimu. Kau tahu kemana malam ini kita akan pergi? Bagus. Ke arah barat, mandi. Sakit. Ada bang. Sakit. Rasanya seperti tidak mau keluar. Tahan dulu, Sarah. Ucap. Tenang. Tahan, Sarah. Ucap. Bagaimana, Dar? Sudah mau keluar, Bah? Kalau begitu, cepatlah kau panggil Bu Marni. Iya. Tenang, sabar. Sebentar lagi Bu Marni juga datang. Ya. Dunia sudah mati agaknya. Tapi aku tahu, Sobur, Parman, dan keturunan-keturunannya masih hidup. Mereka harus bertanggung jawab atas nasibku yang malang ini. Dulu, mereka membodohi aku secara licik dan hianat. Perempuan, Pandi. Sekali kau tergoda oleh perempuan, apalagi perempuan seperti Ningrum. Ya, Ningrum. Karena dia kecewa pada suaminya, orang Belanda yang sudah loyo itu. Dia punya gendak 2 orang sekaligus. Aku dan Parman. Apa yang kamu mau nih? Hah? Kang Tarjo, tolonglah. Begitu anakku lahir, suamiku akan mencari perempuan lain. Aku akan disingkirkan atau dibunuh karena aku telah mengkhianati cintanya. Lantas, apa yang kamu mau sebenarnya? Bawalah aku lari, lalu kita kawin. Dengan anak Parman di perutmu? Sudah aku bilang, aku tidak memberikannya dengan sukarela. Aku diperkosa. Perempuan sial. Kang Tarjo, aku bersedia menggugurkannya. Kapan saja kau minta. Kau perempuan hina. Dengan segala akal busukmu. Kau pikir aku sejahat itu? Hai, mandor busuk! Kamu pasti yang telah mengatur semuanya ini. Jadi benar apa kata kamu, Parman? Dialah yang telah membuntingi istriku. Ya, dan sebagai saudara seperguruan, seharusnya aku yang menghukum perbuatan Tarjo. Karena memalukan perguruan kami. Tapi karena ini menyangkut istri Tuan. Ya. Saya tahu. Tentu saja akulah yang paling berhak untuk membunuhnya. Tarjo, di mana ini? Macam Parman, tangkap dia. Ayo, Sadam, aku bilang tangkap. Sekarang giliranku ke barat. Bukan main liciknya Parman.
Untuk bebas sendirian memiliki Ningrum, dia tidak saja menyingkirkan suaminya tanpa mengotori tangannya, tetapi juga sekaligus menyingkirkan aku. Sudah lama aku menyatroni dukun-dukun termasyhur, Tarjo. Lalu aku mendapatkan jawaban. Apa sebenarnya penangkal ilmu kebalmu? Tetapi tidak dengan dia, bukan? Ayo keluar. Lemparkan golokmu. Bangsat Koperman. Kita sama-sama bangsa, Tarjo. Hep! Kang Tarjo! Tangkap dia, ikat. Jangan! Jangan! Tarik kalinya. Dengan ini, golokmu sendiri. Setelah diolesi lumuran darah perawan. Dan aku telah memilihkan darah perawan yang terbaik. Adikmu sendiri. Sobur, sekarang. Tidak! Jangan! 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 Hentikan! Tidak, jangan lakukan itu. Mohon. Jangan. 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 Kang Tarjo. Kalian biadab! Hentikan! Diam! Jahanam. Ya, memang jahanam. Mereka memang jahanam. Dan lewat kamulah Pandi, sumpahku terlaksana. Aku hidup setelah mati. Jalan. Sebentar lagi juga Bu Marni datang. Mau apa ini? Darmadi? Ya, aku datang menjemputmu, Sobur. Ya, Bapak. Ya. Iblis, kembalilah ke asalmu. Kau roh terkutuk. Bangun, Bandi. Bangun. Lawan dia. Jangan mau diperbudak. Peluruku ini tidak jadi memakan kepala adik. Rupanya makanan peluruku ini adalah kepalamu. Pandi, sekarang waktunya untuk kita pergi. Pandi.
Ayo cepat. Pandi. Cepat. Ayo cepat Bu Marni. Mudah-mudahan belum terlambat. Ayo Bu, cepat Bu. Iya. Ayo. Hah? Apa? Pandi. Jangan di sini, Pandi. Jangan, Pandi. Selamat pagi, Neng Lia. Pagi Pak Wastri. Sepertinya Bapak tahu saja kalau air minum kami sudah habis. Terus saja ke dalam, Pak. Ayo. Dan Pandi mana, Neng? Ada, masih tidur. Oh. Bau apa ini? Ada bau tak sedap di dalam, Neng. Rasanya memang begitu, Pak. Ada tikus mati barangkali. Cepat singkirkan, Neng Lia. Sebelum makin bau busuk, Kok buru-buru amat, Pak? Tak minum dulu. mau melayat. Melayat. Siapa yang meninggal, Pak Wastri? Masa belum dengar sih? Padahal orang kampung sini sudah pada gempar, Sobur dan anaknya. Nyenyak benar tidurnya, Bang. Tidak sholat subuh lagi, kan? Mau kemana pagi-pagi begini? Ya cari makan. Ngajar. Jam berapa nih? 7. Abang cepatlah mandi. Sudah itu melayat. Melayat. Siapa yang meninggal? Katanya si Sairah. Dan bapaknya, Sobur. Sobur. Oh ya, sebelum abang kemana-mana, tolong bersihkan para ya. Sepertinya ada bangkai. Bangkai? Bangkai tikus atau apa? Pergi dulu, Bang. Yuk. Keadaan dan penderitaan Maijala yang membuat sebagian penduduk kampung sini menganggapnya gila, tukang sihir. Saya paham. Memang, ia sering membuat orang kampung ketakutan. Tapi bahwa dia seorang pembunuh, Ija terlalu tua untuk melakukan perbuatan yang mengerikan seperti ini. Semua bisa menjadi mungkin, Jayusman. Kekejian seperti ini adalah perbuatan sihir. Dan Ijah masih mampu melakukannya. Tapi, tidak ada bukti dan saksi-saksi, Juragan. Darmadi melihatnya. Bukan begitu, Madi? Iya.
Ija yang sempat ribut dengan Abah sebelum meninggal. Jadah. Jelas. Sudah jelas sekarang. Jangan menuduh dulu Juragan. Sebelum benar-benar terbukti. Itu fitnah namanya. Persetan. Apa? Kau membuatku lapar dan haus kembali, Pandi. Aku tidak mau sisamu. Aku perlu darah. Darah? Ya, Tetapi aku... Hentikan! Hentikan! Hentikan itu! Hentikan, ku bilang! Kau tidak saja membuat kerusakan, tapi kau juga telah mengendalikan dan menghancurkan hidupku. Hentikan! lain kali, Pandi. Jangan coba-coba mengatur aku. Kau dengar? Sudah siap kau, Pandi? Aku siap. Aku tidak suka berkeliaran di siang bolong. Kau harus bekerja sendirian, Pandi. Kemana aku harus pergi? Ikuti saja aku. Ya, kau dan rohku yang akan menyatu dengan jiwa ragamu. Kang Tarjo, aku mempunyai firasat lain tentang Akang. Tapi buat apa semua itu kau lakukan, Kang? Buat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabah. Ada apa di balik kematianmu yang mengerikan ini, Sobur? Hanya Tuhanlah yang tahu, Juragan. Saya duluan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau barangkali memang benar perempuan sihir keparat Ijah. Kau mengigo, Parman. Ini dia perempuan haram jadah. Kuingatkan kau, Parman. Bawa anak cucumu menyingkir dari desa ini. Kamulah yang harus kita rajam, perempuan busuk. Aku atau kamu? Aku gembira jika kau terkubur bersama Sobur, Parman. Tetapi mereka yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dosamu di masa lalu. Bangsat! Maaf, Juragan. Di sini bukan tempatnya untuk menimbulkan keributan. Palin, sudah. Ayo. Maija, mari ke rumahku. Saya perlu bicara dengan Maija. Apa yang ingin kau ketahui dari orang hina macam aku? Banyak, Mak. Banyak. Biar oleh saya saja, Pendra. Sore ini semuanya sudah harus beres, Pak Angga. Malam nanti, beberapa dari mereka sudah harus kerja. Kalau mau istirahat, istirahat saja dulu, Pak. Baik, Pak.
Saya makan dulu, Pak. Ya, silakan. Siapa? Angga? Rosella? Oh, kau penduduk baru di sini. Mau apa? Kita sama-sama penduduk lama, Sulaiman. Sebut namaku, Hendra. Jangan sebut-sebut nama almarhum ayahku. Aku Tarjo. Masa kau lupa, Sulaiman? Aku tidak peduli siapa kau. Apa urusanmu denganku? Atau dengan leluhurku? Pergi dari sini. Pantang aku keluar sebelum mematahkan lehermu. Bangsat! Angga? Mana orang-orang semua? Pak Angga? Mas Hendra? Mas? Mas? Mas Hendra? Mas Hendra? Aku Tarjo. Siapa itu Tarjo? Aku Rosella. Mengapa, Ningru? Bukankah dulu kau mencintai aku dan selalu merindukan aku? Kau makin saja, Ningru. Aku jadi mengganggu kamu kembali. Aku seperti dulu kau mencintai Parman Arumjaga itu. Maaf, Maija. Masih tak masuk di akalku apa yang Maija ceritakan tadi. Bahwa kematian Sobur dan Zaira dikarenakan... Firasatku mengatakan begitu, Jayus. Karena menyangkut masa silam desa ini. Lalu, siapa orangnya yang telah diperbudak oleh Tarjo? Aku curiga dan sekaligus kasihan kepada Supandi yang telah gagal menggali sumur. Tapi mungkin menemukan kepada Tarjo. Tarjo harus dihentikan, Jayus. Sebelum jatuh korban-korban lainnya. Supandi. Bang Pandi?
Bang Pandi. Apa yang membuat Bang Pandi mengamuk sehebat ini? Bang? Bang Pandi? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bau busuk ini makin menyengat. Nah, kita sudah di rumah lagi. Lia? 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 Oh, Lia? Kau apakan dia terkutuk? Apa? Kau bilang apa barusan, Pandi? Sat kamu! Hah? Terkutuk kamu! Hah? Terkutuk? Apa pikirmu kau tidak lebih terkutuk dari aku? Hah? Aku hanya menginginkan darah dari nyawa musuh-musuhku. Kau dengar? Tapi, Lia, istriku, kau telah membunuhnya. Dia hanya pingsan. Jangan diam saja. Bawa aku pergi dari sini. Sebelum orang-orang kampung gempar. Cepat. Pandi, kau mau menjadikan aku tontonan orang banyak? Hah? Cari sesuatu. Bungkus aku. Cepat, Pandi, cepat. Ayo. Pelan-pelan, Pandi. Kejadiannya begitu cepat, Juragan. Waktu orang-orang istirahat makan siang. Bode, cepat ini. Siapa itu Juragan? Minggir. Minggir! Silakan, Juragan. Berhenti. Tunggu di sini, saudara-saudara. Jangan masuk. Tenang. Semua tidak boleh masuk. Nanti juragan marah. Ayo, sabar. Tunggu di sini saja. Tenang. Ayo, minggir semua. Minggir! Syahrul, Saya, juragan. suruh Parlin dan Hamid menyeret makhluk terkutuk itu ke sini. Siapa, juragan? Goblok! Nenek sihir itu, Ijah. Dia akan kubakar hidup-hidup. Baik, juragan. Kita harus cepat-cepat menemui Supandi. Ya, mulai. Kita minta apa yang ia temukan semuanya. Kita bakar. Membakar kepala saudaramu sendiri. Apa boleh buat? Hei, nenek gila! Apa aku bilang? Burunan kita masih di sini, bukan? Hai, ayo seret saja dia. Sebentar. Minggir. Nenek busuk, ayo ke kami. Tak seorang pun berhak membawa tamuku pergi dari sini. Tanpa seizinku. Oh, begitu ya? Ya, begitu. Kalau mau jadi jagoan, jangan di sini.
Maaf, Bang Jayus. Maaf. Silahkan lanjutkan. Baik. Pur, Ayo. teruskan latihannya. Ayo kita mulai lagi. Ayo, Mat. Kita harus cepat menyelamatkan Supandi dan istrinya. Mari. Terus ke atas sana. Mau melempar aku, Pandi? Jangan coba-coba. Ayo terus jalan. Ada di bukit ujung desa. Di mana tubuhku berada? Bulia, Assalamualaikum. Mang, Bulia? Bulia? Hah? Ya Tuhan. Mang. Bulia, sadar. Sadar, Bulia. Bulia, sadar. Pak Jayus, Iya, kenapa? itu, di atas sana ada kepala. Ambil. Ada? Terlambat. Darah iblis. Jadi benarlah, suamimu telah menemukan apa yang kucari selama puluhan tahun. Semakin banyak korban jatuh, kekuatan Kang Tarjo akan semakin bertambah. Kau lihat dan dengar sendiri bukan, Jayus? Kang Tarjo memang telah bangkit dari kuburnya. Maha kuasa Allah. Aku sendiri tidak mengerti. Kepala hidup bahkan bisa membunuh. Bagaimana mungkin? Kepala Tarjo hanyalah wujud pinjaman, Bulia. Pada diri setiap manusia, ada dua kekuatan yang selalu bertarung untuk saling menguasai, iman dan setan. Saya kira menjelang akhir hidupnya, Tarjo menyerah pada kemauan setan. Dan setan itulah yang sekarang berkeliaran dan melakukan pembantaian di mana-mana. Sebagai imbalan penyerahan Tarjo. Iya, dan firasatku, ia akan minta korban lagi. Tidak hanya darah, tapi juga sukma dan raga suamimu. Bang Pandi, Ya, kini aku tahu apa yang dikehendaki oleh Kang Tarjo dari suamimu. Pasti mereka menuju gubukku, di mana tubuhnya aku kubur. Mari, sebelum terlambat dan gelap tiba. Mari. Berhenti di sini, Pandi. Masuk, Pandi. Masuk. Buka, Pandi. Aku mencium bau tubuhku di sini dan mau adikku Ija. Ambil cangkul atau apa saja. Keluarkan aku dari sini. Dan balik. Cepat, Pandi, cepat.
Ada. Centeng kelas kambing kalian. Menyeret kemari satu nenek saja tidak becus. Ampun Juragan. Kami dalangi Jayusman dan murid-muridnya Juragan. Hah? Lalu kalian mundur. Tai semua. Juragan Parman pantang mundur. Darahmu ini, Tarjo, agaknya menginginkan darah adik kandungmu sendiri, Ijah. Ya, Ijah. Tanganku sendiri yang akan mengakhiri riwayat nenek busuk itu. Aku tahu kemana mereka pergi. Ayo cepat. Bulia, hati-hati Bulia. Tidak apa-apa kan? Hati-hati. Ikuti arah jalan saya, Neng. Cari terus kuburan itu. Cari terus kuburan itu, Pandi. Cari terus. Pandi, bagus. Ijah, berhenti. Tidak juga sebelumnya. Rupanya Juragan Parman masih juga salah paham. Biar, Mak. Aku akan bicara padanya. Jayus, Mau kemana kau? Pembunuh terkutuk. Mau sembunyi di gubuk reotmu itu ya? Jayus. Jangan, Jayus. Saya tahu ia jagoan kesombong. Tapi kalau dia tidak mau menerima penjelasanku, apa boleh buat? Cepatlah kalian pergi. Pergi. Ayo, Neng. Tunggu dulu, Juragan. Aku akan jelaskan persoalan yang sebenarnya. Tunggu, Juragan. Minggir. Juragan jangan berlaku bodoh. Bukan Mak Ijah yang... Apa? Mau coba aku ya? Mau tahu? Siapa Juragan Parman? Lepaskan Juragan. Kurang ajar. Sedikit lagi, Pandi. Angkat cepat. Angkat. Kenapa? Cangkulmu mengenai tulang-tulangku, Pandi. Siap. Kita tidak bermusuhan, Juragan. Juragan, musuh kita adalah Tarjo. Hah? Tarjo. Benar, benar Juragan. Tarjo telah bangkit dari kuburnya. Jadi dialah yang membunuh Sobur dan anak Rosela. Ilmu iblis. Iya, akan lebih banyak yang lainnya, Juragan. Orang-orang tak berdosa itu kini di atas sana. Tolonglah mereka. Kalau tidak, sasaran berikutnya adalah Juragan sendiri. Biarkan saya Juragan. Cepat, pergilah sebelum terlambat. Kau tahu apa tugas terakhirmu? Gigit urat nadimu. Aku harus menemukan musuh besarku. Ya, musuh besarku.
darahmu akan mengaliri tulang tubuhku, Pandi. Ya, dan jika nanti aku akan bangkit kembali dari kuburku, kau akan sirna dari muka bumi. Sedang aku akan hidup dalam wujudmu. Dan aku akan dapat menemukan musuhku, Parman. Dengan meminjam wujudmu, aku dapat dengan leluasa menggauli istrimu. Seperti dulu Parman menggauli Ningru. Jangan. Diam, budak. Ayo cepat, Pandi. Gigit nadimu. Ayo cepat. Ayo, Pandi. Tidak. Bangsat. Turuti perintahku. Kucurkan darahmu ke tulang tubuhku. Mari, Neng. Hati-hati. Gigit lagi. Ayo, kucurkan lagi darahmu lebih banyak. Kucurkan. Hentikan, Tarjo. Kau Parman? Kau terkejut, Tarjo. Berani mengandalkan nyawa, ha? Nyawaku atau nyawamu? Hah? Lawan dia. Bunuh dia untukku, Pandi. Sekarang, Pandi. Sekarang.
Pandi. Kau diperbudak iblis. Suamiku, sudah mulai kami berserah diri. Kang Tarjo, jika semua ini, kumohon. Hentikan Kang Tarjo. Ija, adikku. Kaukah itu? Parman, jangan. Awas tadi. Ija! Ija! Biadab, musnah dari musuhmu. Tinggalkan aku cepat, selamatkan dirimu dan istrimu. Bang Pandi. Lia. Oh. Lia. Lia. Tundukkan kepalamu. Adikku, Ija. Kenapa kau membela Supandi? Dia budakku. Aku ingin mengubur semuanya, Kang Tarjo. Mengubur dendam, kebencian, dan kekecewaan. Ija, mestinya biarkan aku hidup kembali, Ija. Untuk menandingi, melindungi, dan mengasihimu. Kang, aku ingin memelukmu, Kang Tarjo. Kang. Ija. Kau ingin kembali, bukan? Iya. Kalau maumu, maafkan aku. Dari api kembali ke api. Ija! 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 Di sana, Pak. Cepat. Iya, Pak. Itu, Pak. Maija. Mak. Maija. Oh, Maija. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maija.
Begini Pak, apapun alasannya, sudah. Kalian harus memberikan keterangan yang benar di kantor. Hukum harus tetap dijalankan. Baik Pak. Pandi, kehendak Tuhan telah terjadi. Mari. Ayo lihat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan takkan pernah menyerah. Dia